Oke. Untuk infrastruktur lainnya Mas, seperti kampus-kampus yang kemudian ini menjadi sasaran dari Israel, bagaimana kemudian respon dari masyarakat di sana Mas? Ya, ini tindakan kejahatan perang ya. Jadi masyarakat sendiri juga mengecam dan mengutuk tindakan ini karena tidak ada hubungannya. Yang pertama terkait perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. Lalu yang kedua, masyarakat menganggap ini sebagai luka masa depan gitu. Karena kita tahu kampus termasuk institusi pendidikan yang mencetak peradaban. Jadi ketika misalkan kampus diserang, institusi pendidikan diserang, yang luka itu juga peradaban di masa yang akan datang, dan itu sangat memukul kondisi masyarakat di Iran tersendiri, terutama di Tehran sendiri ya, karena memang kita tahu masyarakat Tehran juga antusiasnya dalam hal pendidikan itu tinggi. Oke, oke. Mas Agil, saat ini kalau di Indonesia itu kita sering sekali mendapatkan narasi atau juga semacam klaim-klaim dari pihak Amerika dan juga Israel berkenaan dengan posisi perang yang saat ini masih terjadi, begitu ya Mas Agil. Kemudian mereka juga membangun narasi berkenaan dengan adanya rencana untuk menguasai sebuah pulau atau juga serangan darat ke wilayah Iran sendiri, begitu. Bagaimana Ya. kemudian masyarakat di sana mengetahui informasi ini dan juga bagaimana mereka meresponnya, Mas Agil? Eh, Informasi yang tersebar luas sih sementara ini karena memang internet internasional diputus, Mas Anggi. Jadi informasi yang didapat masyarakat itu lebih banyak dari televisi lokal di Iran. Dan Oke. respon ketika mendengar ancaman serangan darat, terutama dari Amerika Serikat, mereka cukup siap gitu. Jadi di Iran sendiri, Mas Anggi, selain pasukan militer yang sudah kita ketahui seperti misalkan IRGC dan pasukan militer biasa umumnya, itu ada kelompok jihadis, disebutnya itu Basit. Nah, kelompok Basit ini sendiri juga terdiri dari masyarakat sipil yang siap untuk menghadapi segala upaya serangan di dalam negeri, termasuk serangan darat. Jadi mereka cukup siap ya menghadapi. Saya melihatnya tidak ada ketakutan ketika misalkan diancam akan ada serangan darat. Bahkan dari pemerintah, militer, dan juga masyarakatnya sendiri juga siap untuk membantu apapun yang bisa mereka bantu, terutama menghadapi serangan darat. Jadi cukup siap sih saya melihatnya ya. Mhm. Oke. Saat ini berarti ada semacam proses, Mas, untuk menerima volunteer atau sukarelawan dari masyarakat untuk bergabung dengan tentara misalnya? Ya, untuk beberapa hari terakhir saya tidak mendengar kabarnya, tapi dari awal kali Hmm. perang, bahkan ketika misalkan sebelum perang terjadi itu, ketika ada ancaman Mhm. serangan awal dari Amerika Serikat, itu sudah mulai banyak rekrutmen sih Mas untuk volunteer menjadi jihadis ya, seperti itu ya, paramiliternya Oke. ibaratnya seperti itu. Jadi udah banyak pendaftaran seperti itu. Untuk beberapa hari terakhir saya tidak melihat beritanya sih, apakah masih ada sampai hari ini proses rekrutmen atau tidak. Oke, jadi begitu siapnya masyarakat di sana justru mereka bersiap untuk bergabung begitu ya dengan tentara di sana. Mas Agil, Betul. dengan kondisi beberapa waktu belakangan ini juga Israel ini rajin sekali untuk menyerang stasiun televisi, kemudian juga pusat-pusat komunikasi di sana. Apakah ini mengganggu siaran-siaran lokal, Mas, untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan apa yang terjadi? Tidak sih ya, saya melihatnya siaran lokal itu tetap terus berjalan karena memang sedikit yang saya tahu tentang penyiaran lokal di Iran sendiri. Jadi basisnya itu tidak di satu tempat, Mas. Jadi mereka Oke. tersebar di banyak tempat. Itulah yang membuat siaran lokal itu tetap berlangsung meskipun ada serangan di beberapa tempat siaran gitu. Akan tetapi siaran tetap berlangsung karena memang tempatnya nggak satu. Mereka tuh Mhm. tersebar di banyak tempat dan bukan hanya di kantor, ada yang bukan kantor saja, seperti itu. Oke, Mas Agil, saat ini juga ada proses negosiasi yang sedang di approach ya oleh Islamabad berkenaan dengan Ya. untuk
negosiasi Amerika dan juga Iran begitu. Apa yang kemudian masyarakat ketahui soal ini, Mas? Saya melihatnya masyarakat masih sepenuhnya percaya sih ya pada pemerintah yang pertama, karena melihat dari beberapa pawai yang saya hadiri, mereka tetap percaya kepada keputusan pemerintah. Dan satu hal sih, Mas Anggi, ketika misalkan saya bertanya ke beberapa peserta pawai, apakah mereka ingin gencatan senjata atau tidak, karena memang beberapa tawaran yang dilakukan dari jalur diplomasi adalah gencatan senjata, mereka memilih untuk tidak gencatan senjata sementara ini. Karena apa yang didapatkan mereka itu cukup banyak, kerusakan, kematian pemimpin mereka. Jadi sementara ini masyarakat sendiri juga tidak ingin gencatan senjata, justru untuk mendukung melanjutkan serangan balasan kepada Israel dan Amerika Serikat. Oke, jadi menurut mereka damai akan terjadi kalau dari pihak Amerika dan Zionis ini menerima semua syarat-syarat yang sudah diajukan oleh Iran, begitu ya, Mas Agil? Betul, seperti itu. Oke, Mas Agil, untuk saat ini berarti untuk kegiatan masyarakat di sana, kebutuhan sehari-hari dan pasokan logistik ini masih normal ya, Mas? Betul, masih normal. Beberapa hari yang lalu juga saya belanja ke beberapa pusat perbelanjaan, itu masih normal. Jadi kebutuhan pokok tidak ada kekurangan atau pembatasan juga, jadi masih tercukupi seperti itu, Mas Andi. Baik, doa kami semoga semua di sana tetap baik-baik saja. Mas Agil juga tetap sehat-sehat di sana, Mas, dengan situasi saat ini. Dan kami akan terus menunggu informasi terkini dari Teheran. Terima kasih untuk saat ini, Mas Agil. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.